Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fanira Basari dan teman saya Mauludin. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang konsumsi masyarakat dan pengeluaran pemerintah. 1. Pengertian pengeluaran konsumsi masyarakat. Pengeluaran konsumsi masyarakat yaitu salah satu makroekonomi dalam identitas pendapatan nasional. Berdasarkan pendekatan pengeluaran, variabel ini lazim dilambangkan huruf C atau consumption. Pengeluaran konsumsi seseorang yaitu cicilan dari pendapatan yang dibelanjakan. Bagian dari pendapatan yang tidak dibelanjakan disebut tabungan lazim, dilambangkan dengan huruf S yaitu saving. Apabila pengeluaran konsumsi semua orang dalam satu negara dijumlahkan, maka balasannya yaitu pengeluaran konsumsi masyarakat negara yang bersangkutan. Di lain pihak, kalau tabungan semua orang dalam suatu negara dijumlahkan, balasannya yaitu tabungan masyarakat negara tersebut. Selanjutnya, tabungan masyarakat tolong-menolong dengan tabungan pemerintah membentuk tabungan nasional. Dan tabungan nasional yaitu sumber dana investasi. Konsumsi seorang berbanding lurus dengan pendapatannya. Secara makro agregat, pengeluaran konsumsi masyarakat berbanding lurus dengan pendapatan nasional. Semakin besar pendapatan, maka besar pula pengeluaran konsumsi. Berlaku tabungan juga begitu. Maka bila pendapatan bertambah, baik konsumsi maupun tabungan akan sama-sama bertambah. 2. Perilaku konsumsi masyarakat. Beberapa pandangan yang mengenai sikap konsumen antara lain: 1. Yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka. Istilah sikap konsumen diartikan sebagai sikap yang diperlihatkan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk dan jasa. 2. Perilaku konsumen yaitu tindakan yang pribadi terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan ini. 3. Perilaku konsumen yaitu proses pengambilan keputusan dan secara fisik dalam mengevaluasi, memperoleh, memakai, dan menghabiskan barang dan jasa. 4. Perilaku yang ditunjukkan oleh orang-orang dalam merencanakan, membeli, dan memakai barang-barang ekonomi dan jasa disebut sikap konsumen. 5. Perilaku yang dikaitkan dengan preferensi dan possibilities yaitu sikap konsumen. 6. Perilaku konsumen yaitu pengkajian dari sikap insan sehari-hari. Dari beberapa pandangan di atas sanggup ditarik satu kesimpulan, yaitu perilaku konsumen yaitu semua kegiatan, tindakan, serta proses psikologis dan mendorong tindakan tersebut pada ketika ketika membeli, menggunakan, menghabiskan produk dan jasa sesudah dan sudah melaksanakan hal-hal di atas kegiatan mengevaluasi. 3. Sumber pendapatan daerah. Faktor keuangan yaitu faktor yang esensial dalam mengukur tingkat kemampuan kawasan dalam melaksanakan otonominya. Keadaan keuangan daerah lah yang memilih bentuk dan ragam kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Sumber pendapatan kawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Sedangkan sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157 terdiri atas: A. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 33 Pasal 1 Ayat 18. Macam-macam PAD adalah: 1. Hasil pajak daerah, 2. Hasil retribusi daerah, 3. Hasil perusahaan milik kawasan, dan hasil pengelolaan kekayaan kawasan yang dipisahkan. B. Dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dan pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 19, 20, 21, dan 3. Dana perimbangan terdiri dari: A. Dana bagi hasil
adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentasi untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil terdiri dari 1. Bagi hasil pajak, 2. Bagi hasil sumber daya alam. C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari sejumlah pendapatan kawasan tersebut di atas, upaya penghimpunan yang paling diutamakan yaitu pada pendapatan orisinil kawasan PAD. Mengingat PAD yaitu sumber yang sering dijadikan ukuran sebagai kemampuan kawasan dalam menyelenggarakan otonomi kawasan dan salah satu sumber PAD yang mayoritas sesudah dan sudah pajak daerah. Ketentuan mengenai pajak dan retribusi kawasan beserta potensinya diatur secara terpisah dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Sehubungan pajak daerah dan retribusi daerah untuk mendorong efisiensi, maka Undang-Undang Sehubungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini menyajikan suatu penyederhanaan atas banyaknya jenis pajak dan retribusi kawasan di masa yang kemudian yang cenderung menimbulkan timbulnya biaya ekonomi tinggi. Berdasarkan suatu studi, jumlah dan jenis pajak dan retribusi menjadi turun. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kembali atau saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya Fani tentang pengeluaran pemerintah. Oke, dari pengeluaran pemerintah yang pertama ada intervensi atau campur tangan dan fungsi ekonomi pemerintah. Dalam perekonomian modern, peranan pemerintah sanggup dipilah dan telah menjadi 4 macam kelompok, yaitu yang pertama ada peran alokasi pemerintah. Nah, setiap orang atau masyarakat selalu memiliki preferensi tertentu terhadap barang-barang atau jasa yang ingin dikonsumsi atau hendak diproduksinya. Selanjutnya ada yang B atau yang kedua. Yang kedua yaitu peran distribusi pemerintah. Nah, pemilikan sumber daya dan peluang ekonomi di setiap negeri seringnya tidak setara. Tanpa kesenjangan cubo-cubo atau anugerah awal pun, initial endowment, maksudnya kesenjangan cubo-cubo kepemilikan sumber daya dan peluang. Ketimpangan penikmatan atau pinjaman dan dukungan hasil sanggup terjadi. Nah, oleh alasannya yaitu ketidakmerataan dalam bentuk apapun. Nah, haruslah dikurangi atau ditiadakan. Nah, itu. Nah, selanjutnya yang ketiga ada peran stabilitas pemerintah. Nah, tidak berdayanya pihak swasta mengatasi sejumlah problem yang timbul. Bahkan ada kala tidak bisa memutuskan problem mereka sendiri. Nah, selanjutnya ada yang keempat, peran dinamisatif pemerintah. Bagaimana itu? Peran dinamisatif pemerintah diwujudkan dalam bentuk perintisan kegiatan-kegiatan ekonomi tertentu menyerupai penerbangan pesawat komersialnya ke jalur gres yang masih kering, atau pemekaran kota dengan jalan, antara lain dengan memindahkan pusat kegiatan pemerintah kawasan ke lokasi baru. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Pengeluaran pemerintah Indonesia dalam neraca anggaran dan pendapatan belanja negara. Pengeluaran pemerintah Indonesia secara garis besar dikelompokkan atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Seperti apa? Pengeluaran pemerintah. Pengeluaran rutin intinya diunsurkan pos-pos pengeluaran untuk membiayai pelaksanaan. Nah, roda pemerintah sehari-hari mencakup belanja pegawai, ada belanja barang, ada aneka macam-macam subsidi. Contohnya subsidi kawasan dan subsidi harga barang. Nah, angsuran dan bunga utama, utang atau bunga utang pemerintah serta jumlah pengeluaran lain. Nah, sedangkan pengeluaran pembangunan maksudnya pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk prasarana fisik. Nah, bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk prasarana fisik. Dibedakan atas pengeluaran pembangunan yang didanai dengan dana rupiah dan memberi bantuan proyek. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ada faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan pengeluaran pemerintah. Nah, ada beberapa nih faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan pengeluaran pemerintah. Nah,
ada beberapa hal yang mengakibatkan pengeluaran pemerintah meningkat dari tahun ke tahun. Nah, menurut Sodono Sukirno 1984, besarnya pengeluaran pemerintah tergantung kepada faktor-faktor yang bersifat ekonomi, maupun yang bersifat sosial dan politik. Selanjutnya ada faktor yang bersifat ekonomi, yaitu berafiliasi dengan tujuan dan pencapaian pemanfaatan tenaga penuh tanpa menimbulkan inflasi, sehingga pertumbuhan dan perkembangan perekonomian secara keseluruhan sanggup berjalan dengan pesat. Oke, lanjutnya ada faktor yang bersifat sosial dan politik, yaitu faktor yang menyedot anggaran pengeluaran pemerintah yang terbesar, menyerupai memperkuat pertahanan dan keamanan, memberi bantuan sosial, memberi bantuan musibah tragedi alam, menjaga kestabilan politik dan lain-lainnya. Itu dia faktor yang menyebabkan peningkatan pengeluaran pemerintah. Nah, di sini kesimpulannya adalah yang pertama, pengeluaran konsumsi masyarakat dan pengeluaran pemerintah. Nah, kesimpulannya yaitu pengeluaran konsumsi masyarakat, pengeluaran konsumsi seseorang, yaitu cuilan dari pendapatan yang dibelanjakan. Bagian dari pendapatan yang tidak dibelanjakan disebut tabungan lazim. Nah, dengar tuh. Bagian dari pendapatan yang tidak dibelanjakan disebut tabungan lazim. Nah, apabila pengeluaran konsumsi semua orang dalam suatu negara dijumlahkan, maka balasannya yaitu pengeluaran konsumsi masyarakat negara yang bersangkutan. Nah, terus ada nih yang kedua, kesimpulan yang kedua tentang pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah Indonesia secara garis besar dikelompokkan atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin intinya berunsurkan pos-pos pengeluaran lancar dan pos pengeluaran kapital. Sedangkan pengeluaran pembangunan yaitu pengeluaran yang sifatnya menambah modal masyarakat dalam bentuk prasarana fisik. Nah, gimana penjelasan kita di materi kita kali ini? Semoga teman-teman dan pada para penonton dapat memahamin dengan paham gitu. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Atas nama kelompok 7 ya, beranggotakan Mauludin dan Fani ya, dengan di pelajaran perekonomian Indonesia. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.